Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi membahas materi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian korelasi atau penelitian korelasional. Apa itu penelitian korelasional? Jangan lupa klik like dan subscribe sehingga teman-teman bisa memberikan sumbangsi terhadap materi yang saya telah sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, apa itu penelitian korelasional? Ya, penelitian korelasi yaitu penelitian yang suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Jadi pendapat yang disampaikan oleh Frankel sama Whelan ini memberikan kita sebuah poin bahwa penelitian korelasi adalah penelitian yang mencari hubungan antar variabel dan tidak ada namanya usaha untuk memanipulasi variabel. Apa yang disampaikan oleh Frankel and Whelan ternyata juga sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Amzir, di mana dalam penelitian korelasi dilakukan dalam berbagai bidang, bisa dalam lingkup pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel. Jadi, penafsiran hubungan antar variabel saja, tidak sampai pada hubungan kausalitas, tidak sampai pada hubungan untuk mencari sebab dan akibat. Ya, tidak perlu, karena cuma mencari hubungan antar variabel. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa variabel itu ada 5 macam variabel. Ada variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, variabel intervening, ada lagi variabel kontrol, ya. Jadi hanya untuk mencari hubungan antar variabel saja penelitian korelasi. Ya, ada 3 karakteristik penting, ya, dalam penelitian korelasi. Yang pertama adalah penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan memanipulasi atau mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Ya, ini beda. Ya, ini memberikan maksud bahwa penelitian korelasi walaupun sama-sama payungnya adalah penelitian kuantitatif, tetapi beda dengan penelitian eksperimen. Kalau penelitian eksperimen itu ada karakteristik yaitu memanipulasi ya keadaan, memanipulasi variabel. Tetapi kalau penelitian korelasi hanya mencari hubungan saja antara variabel X dengan variabel Z misalnya. Ya, itu. Ya. Yang kedua, ada memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting lingkungan nyata, ya. Jadi bisa diukur dalam lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapat derajat asosiasi yang signifikan. Jadi untuk mencari hubungannya yang secara signifikan, ya, maka nanti dalam ya semua dalam penelitian kuantitatif, entah itu eksperimen atau korelasi, ada yang namanya hipotesis, ya. Kemarin sudah disampaikan ada namanya hipotesis, ya. Dulu pernah saya sampaikan hipotesis itu ada 3, hipotesis deskriptif, hipotesis asosiatif, hipotesis komparatif, gitu ya. Tolong diingat-ingat. Nah, tujuannya penelitian korelasi itu apa? Yang pertama, penelitian korelasi itu bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara variabel, 2 variabel atau lebih. Yang kedua, langkah ke arah manakah hubungan tersebut? Apakah hubungan itu positif atau
negatif. Apakah variabel Y mempengaruhi variabel X, ataupun hubungannya itu nanti bisa negatif atau bisa positif. Nanti bisa diteliti. Yang ketiga, seberapa jauh hubungan yang ada antar dua variabel. Ya, jadi nanti karena nanti dilakukan perhitungan statistik, nanti seberapa besarkah nanti bahwa variabel X mempunyai hubungan dengan variabel Z. Ya, oke. Maka dalam hal ini para peneliti akan tepat menggunakan penelitian korelasi saat peneliti memiliki beberapa alasan penting. Yang pertama, jadi kalau kita ingin melakukan penelitian korelasi, maka setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, adanya kebutuhan akan informasi bahwa ada hubungan antara variabel yang mana koefisien korelasi dapat mencapainya. Jadi melakukan sebuah perkiraan ya bahwa dua variabel itu adanya hubungan. Yang kedua, penelitian korelasi harus memperhitungkan manfaatnya. Jika variabel yang muncul tersebut kompleks dan peneliti tidak mungkin bisa melakukan kontrol atau memanipulasi variabel tersebut ya. Jadi harus dihitungkan ya dari aspek signifikansinya ya. Oke. Nah, lantas langkah apa? Nah, jadi langkahnya bagaimana kita bisa melakukan penelitian korelasi? Yang pertama, ya semua jenis penelitian, yang pertama yang harus dilakukan adalah lakukan pemilihan masalah. Masalah itu banyak, tapi kita fokus saja mana masalah prioritas ya. Maka dalam penelitian korelasi ya bahwa kita peneliti itu harus bisa menentukan variabel yang mau dicari hubungannya. Ya, apakah itu variabel bebas dan variabel terikat saja, atau mungkin ada satu variabel lagi namanya variabel moderator misalnya. Boleh juga, tentukan masalahnya. Yang kedua, sampel dan pemilihan instrumen. Kalau sudah masalahnya sudah, maka kita tentukan sampelnya. Coba bayangkan kalau penelitian kita subjek penelitian kita populasinya banyak, terus kita berusaha agar mau meneliti semuanya, ya jelas tidak bisa. Maka itu kita membutuhkan sampel. Sampel yang kita gunakan itu harus harus mencukupi ya. Jadi harus mencukupi. Ya, mencukupi itu bagaimana? Ya bisa menggunakan rumus dalam pengambilan sampel. Teman-teman bisa membaca di buku metodologi penelitian. Yang kedua adalah pemilihan instrumen. Instrumen untuk memperoleh data. Jadi kalau penelitian itu misalnya mencari motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ya, maka kita tentukan motivasi belajar, instrumennya adalah dengan menggunakan angket. Hasil belajar dengan menggunakan tes. Berarti angket itu nanti dibandingkan dengan nilainya tes variabel X dengan variabel Z. Seperti itu. Yang ketiga, kita tentukan desain dan prosedur ya. Jadi kalau sudah kita tentukan metode pengumpulan datanya, kita tentukanlah desain dan prosedurnya. Desainnya jelas, penelitian itu adalah penelitian korelasi ya, yaitu mencari variabel yang mau dicari hubungannya. Ya. Selanjutnya adalah analisis. Kalau sudah ditentukan desainnya dan prosedur pengumpulan datanya, maka analisisnya dan interpretasi ya. Karena ini adalah penelitian kuantitatif, maka mau tidak mau nanti kita sebagai seorang peneliti yang menelitinya secara kuantitatif menggunakan statistik sekarang. Ya, apakah menggunakan Excel, Pak? Kalau sudah ada SPSS, ya pakai SPSS-nya saja. Apakah perlu manual? Ya, cukup dengan SPSS asal ketika menginput data di SPSS itu sudah benar langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya tidak benar ya nanti hasilnya tidak sesuai, tidak bisa digunakan untuk menafsirkan, untuk menginterpretasi hasil dari analisis data penelitian korelasi. Ya, oke.
mendekati akhir ya, kita akan membahas tentang macam-macam penelitian korelasi. Setidaknya ada 3 macam penelitian korelasi. Yang pertama adalah studi hubungan. Ya, biasanya tipe penelitian korelasi ini dilakukan dalam usaha mendapatkan pemahaman faktor apa saja, atau variabel apa saja, atau aspek apa saja yang berhubungan dengan variabel yang lebih kompleks, yang lebih banyak, yang lebih luas. Jadi fokus hanya di mencari hubungan saja. Ya, hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang lebih kompleks. Yang kedua, tipe yang kedua dari penelitian korelasi adalah studi prediksi. Ya, makanya dalam penelitian korelasi ya, kita nanti kalau memilih tipe yang studi prediksi ya, kita bisa memprediksi hasil yang akan dicapai oleh ya itu ya. Makanya kita dalam dulu sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah metode penelitian. Kalau sekarang penelitian pendidikan itu ada namanya prediktor. Jadi namanya jadi hasil dari penelitian dari instrumen dari penelitian kita nanti bisa digunakan untuk memprediksi capaian yang akan datang, gitu ya. Jadi dalam tipe penelitian korelasi yang tipe studi prediksi ini nanti itu digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan suatu kesimpulan mengenai individu atau membantu dalam pemilihan individu ya. Studi ini dapat dijalankan guna untuk menguji hipotesis teoritis tentang variabel yang dipercaya menjadi prediktor pada suatu kriteria. Prediktor berarti prediksi, gitu. Dan guna menentukan validitas prediktif ya dari instrumen pengukuran individu ya. Itu. Terus yang ketiga, yang paling sering digunakan adalah ya yang tipe korelasi dan kausalitas. Jadi mencari hubungan dan sebab akibatnya. Tetapi tidak ada namanya istilah manipulasi variabel ya. Jadi biasanya dari 3 macam ini yang sering dilakukan adalah yang studi korelasi. Tetapi studi prediksi pun bisa ya. Misalnya kita peneliti ingin mengetahui mahasiswa baru yang sudah masuk itu kan dilakukan tes seleksi PMB. Hasil tes seleksi PMB itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk memprediksi apakah peserta itu nanti bisa 4 tahun ke depan ketika sudah masuk di satu perguruan tinggi bisa lulus tepat waktu atau nanti lulusnya molor. Kenapa? Karena bisa diukur dengan menggunakan validitas prediktif seperti itu. Ya. Ini dia rancangan penelitian korelasi, ada namanya korelasi bivariat, ada korelasi regresi dan prediksi, dengan ada namanya regresi jamak atau multiple regression. Kalau yang nomor 2 regresi prediksi biasanya single regression ya. Oke, korelasi bivariat itu suatu rancangan penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan hubungan antar dua variabel. Hubungan antar dua variabel tersebut diukur ya. Itu. Kalau yang regresi itu apabila terdapat korelasi antara dua variabel dan peneliti mengetahui skor pada salah satu variabel. Peneliti dapat memprediksi skor pada variabel kedua. Jadi ada 2 variabel. Variabel pertama sudah diketahui skornya dan variabel yang kedua itu nanti hasilnya bisa diprediksi oleh peneliti. Yang regresi jamak ya, karena yang jamak berarti penjabaran dari regresi yang pertama. Jadi multiple regression, yaitu merupakan perluasan dari regresi atau prediksi sederhana dengan menambahkan beberapa variabel. Jadi kalau yang nomor 2 variabelnya itu hanya terbatas 2 saja, tapi kalau regresi jamak variabelnya lebih dari 2 gitu. Ya. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bisa join dan nonton video saya. Setelah ini nanti kita akan mempunyai virtual kelas virtual. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.